Prof. Budi, setelah Selat Hormuz akan dibuka, Trump menyebut akan membersihkan ranjau yang ada di Selat Hormuz. Menurut Anda, apakah Trump mungkin mengerahkan pasukan Amerika Serikat atau lagi-lagi Trump hanya asal bicara? Iya Mbak, kalau berbicara tentang ranjau laut, kalau toh memang Amerika akan melakukan sendiri, ini kita harus sadar bahwa ini adalah bukan operasi darat, tapi ini adalah operasi maritim multilapis. Kenapa demikian? Karena dalam hal ini kalau misalnya Amerika sendirian melakukan itu ya tanpa ditemanin Iran dalam hal ini menurut saya juga cukup sensitif dan krusial. Kenapa demikian? Karena yang menabur ranjau laut tersebut adalah Iran dalam hal ini ya dari perspektif umum kita semua. Nah, apabila Amerika memang menurunkan pasukannya, ini tentunya Amerika akan membawa dan perlu dengan kapal penyapu ranjau, perlu helikopter countermeasures yang mana ini akan melihat situasi dari atas, dan itu saja tidak cukup. Tentunya akan memerlukan drone-drone bawah laut yang untuk mengidentifikasi itu semua dan termasuk sonar dan kemudian EOD dan lain sebagainya. Jadi kalau toh memang itu dilakukan oleh Amerika, maka Amerika harus melakukan, menurut hemat saya, harus melakukan yang pertama adalah intelijen preaktif ya, dalam arti yang pertama kali intelijen harus diterjunkan, harus melihat bagaimana Cumai Mukarlanya, bagaimana cuacanya saat itu, kemudian medan yang dihadapi seperti apa, kemudian yakinkan bahwa musuh dalam hal itu tidak mengganggu pada saat pembersihan itu ranjau. Kemudian karakteristik lainnya apakah secara politik memang sudah didukung full apa tidak untuk melakukan tersebut. Setelah intelijen berjalan, tentunya ini tidak kalah pentingnya adalah perlunya di sana benar-benar hunting, Mbak. Jadi di hunting, jadi main hunting. Jadi harus dicari itu ranjau-ranjau lautnya ada di mana. Setelah sudah ditemukan, maka yang paling penting adalah proses identification, harus benar-benar dibedakan mana yang ranjau, mana yang bukan. Dan setelah sudah diidentifikasi, ya tentunya ini perlu dinetralisasi tentunya, Baik. dan yang tidak kalah pentingnya adalah kontrol terhadap konvoi, dalam artian mana kapal-kapal yang akan bergerak itu harus kita arahkan di mana jalur-jalur yang memang benar-benar aman untuk dilewati. Hal ini Baik. penting karena tidak ada jaminan 100% bahwa situasi ranjau laut itu bisa dijinakkan full 100%. Dan Ya. yang tidak kalah pentingnya, yang paling terakhir adalah pengawalan ketat. Pengawalan ketat ini dalam hal ini monitoring ketat pelayaran yang ada di sana. Kenapa? Tidak menutup kemungkinan apabila sudah dibersihkan ranjau-ranjau tersebut masih akan ditaburkan lagi ranjau-ranjau setelah itu. Nah, kalau itu yang terjadi, tentunya kita yang mau membangun trust bahwa ini adalah passage ya, naval passage adalah ini adalah lautan bebas internasional, siapapun bisa melewati di sana. Tentunya trust tersebut akan pudar dan tidak bisa kita Oke. bangun kembali Ya. apabila itu terjadi. Jadi sekali lagi Mbak, ini bahwa operasi ranjau laut di Hormuz ini adalah operasi mahal, dan Baik. tentunya inilah yang menjadikan Trump semakin panik, semakin tertekan, selain situasi domestik di dalam negeri, dan juga ini juga dilakukan karena apa? Karena untuk membangun trustnya negara-negara Teluk bahwa Amerika tetap merupakan payung besar dia di Oke. keamanan demi menegakkan energi global agar tidak Ya. naik turun seperti Tapi saat sekarang ini. Prof. Budi, menurut Anda apakah otoritas Iran akan mengizinkan kapal-kapal atau pasukan Amerika masuk untuk mencari mine hunting dari ranjau tersebut? Karena kan selama ini justru yang kita sadari selama 3 bulan agresi, justru Selat Hormuz menjadi weaponized ya bagi Iran, menjadi senjata bagi Iran. Jadi apakah mungkin hunting ranjau itu bisa dilakukan oleh Amerika? Sebetulnya Mbak sendiri sudah menjawab pertanyaan Mbak. Apa artinya? Bahwa Hormuz ini memang leverage-nya Iran dalam hal ini, dan bagi Iran
Iran akan membuat aturan-aturan tersendiri, aturan-aturan yang spesifik yang nantinya apabila jadi ditandatangani kesepakatan, maka untuk aturan-aturan tentang Hormuz, maka itu menurut aturan-aturan Iran. Dan aturan-aturan Iran ini tentunya aturan-aturan yang mencerminkan bahwa Hormuz ini kedaulatan daripada Iran. Sekali lagi ini leverage dan kartu deterrence-nya Iran. Jadi kembali lagi kalau misalnya terjadi misalnya Amerika tadi yang Mbak tanyakan akan melakukan penyapu ranjau atau membersihkan ranjau, saya tidak yakin bahwa Iran Baik. mengizinkan hal tersebut, Mbak. Oke, baik. Mas Faisal, Selat Hormuz mulai bisa dilintasi oleh kapal-kapal setelah Amerika Serikat mencabut blokade ilegalnya terhadap pelayaran Iran. Tapi seberapa cepat sebetulnya dampak normalisasi Selat Hormuz ini bisa dirasakan oleh masyarakat global? Ya, sebetulnya kalau dampak dari sentimen tadi ya, penurunan harga dari sentimen itu sebetulnya akan cukup cepat dirasakan. Karena begitu harga minyak misalkan masuk ke level yang seperti sekarang, kemungkinan juga dalam ke depan itu sangat mungkin di level 70-an dolar per barrel. Nah, ini otomatis dari tekanan inflasi, ya, tekanan inflasi itu akan menurun secara global. Dan ini terutama mengena pada negara-negara yang harga minyaknya tentu saja dia floating mengikuti harga global. Nah, kalau di Indonesia ini kan terutama harga BBM yang non subsidi ya seperti Pertamax dan lain-lain, semestinya itu akan menekan harganya turun kembali. Jadi berbeda dengan yang disubsidi. Nah, dengan menurunnya harga minyak atau BBM di domestik, ini akan berdampak juga bukan hanya ke biaya transportasi yang turun, tapi juga ke harga barang-barang yang lain, termasuk juga bahan pangan dan lain-lain. Dan jangan lupa bahwa harga minyak ini seringkali juga menjadi acuan atau dia menarik harga energi yang lain ya sebagai substitusi ya untuk naik turunnya. Jadi kalau harga minyak turun biasanya diikuti juga dengan harga energi yang lain seperti gas, kemudian batu bara itu juga ikut mengalami penurunan. Nah, jadi artinya bagi masyarakat dunia, nah ini karena sebagian besar negara-negara ini adalah net importir, jadi memang ada negara-negara eksportir yang dia diuntungkan atau mendapatkan windfall karena kenaikan harga minyak, tapi sebagian besar negara-negaranya adalah net importir, termasuk juga Indonesia. Nah, sehingga dengan turunnya harga minyak akan langsung dirasakan semestinya tekanan inflasi akan mengalami penurunan. Selain inflasi juga adalah dari sisi fiskal, ya karena yang mengalami tekanan sekarang bukan hanya inflasi di level ekonomi masyarakat secara keseluruhan, tapi juga di anggaran pemerintah yang mengalami peningkatan, terutama negara-negara yang memberikan subsidi terhadap minyak seperti Indonesia yang memberikan subsidi untuk solar dan juga pertalite. Jadi tekanan terhadap peningkatan anggaran untuk subsidi ya ini semestinya sudah mulai menurun sejalan dengan penurunan harga minyak ya. Apalagi pada saat yang sama juga kalau kita melihat dari pergerakan nilai tukar rupiah itu juga sama-sama sekarang menguat dan menguatnya agak cukup cepat menurut saya. Ya, jadi dua faktor ini merupakan faktor utama yang juga nanti akan menentukan menurunnya tekanan fiskal dari sisi subsidi. Nah, tapi dampak yang lebih mungkin akan lebih jauh dirasakan itu adalah terhadap stok stok minyak tentu saja ya. Nah, jadi tadi faktor harga satu hal, tapi yang di sisi lain juga adalah bagaimana stok minyak di masing-masing negara yang itu tidak akan, saya pikir akan perlu waktu ya untuk bisa kembali mengalami peningkatan, termasuk tadi penipisan cadangan minyak yang ada di Amerika itu. Oke, singkat Mas Faisal, karena kita masih menunggu sampai betul-betul kesepahaman atau nota kesepahaman antara Amerika Serikat Iran diteken dan itu pun masih rentan terjadi gangguan-gangguan maupun pelanggaran kesepakatan. Apakah itu artinya pemerintah belum bisa betul-betul membaca tren penurunan ini sebagai suatu sikap untuk menyelaraskan kebijakan di dalam negeri? Ya, semestinya terlepas dari tren negosiasi antara Amerika dengan Iran, faktor dari domestik kebijakan pemerintah itu semestinya hal yang penting untuk melakukan stabilisasi makroekonomi kita. Ya, karena faktor eksternal satu hal, faktor domestik juga faktor kebijakan itu sangat sangat penting. Jadi terlepas apa yang terjadi ya, di Timur Tengah ya, dari konflik ini,
pemerintah perlu juga melakukan perbaikan langkah-langkah kebijakan yang selama ini menjadi sorotan banyak pihak termasuk para investor, sampai mulai dari tata kelola kebijakan secara umum sampai juga tata kelola dan juga manajemen di fiskal, Mbak. Nah, ini yang penting untuk kita ke depan, stabilitas makroekonomi selain tadi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ini kita bisa capai bersama-sama. Terima kasih Mas Faisal, dan terakhir kepada Prof Budi, Iran menegaskan kesepakatan damai Amerika-Iran harus menyertakan Lebanon yang kini masih diserang oleh Zionis Israel. Apakah Amerika bisa menjamin pasukan Zionis Israel benar-benar keluar dari Lebanon pasca MOU diteken, Pak? Ya Mbak, 100% saya katakan tidak bisa. Kenapa demikian? Karena Israel ini lagi-lagi kalau ancaman eksistensialnya itu ada di depan mata, maka dia without permission of US, dia akan lakukan serangan tersebut karena sudah mengganggu national interest-nya dia. Tapi dalam hal ini Amerika kalau menurut saya akan bisa menekan Israel. Mungkin ada beberapa poin yang perlu dilakukan oleh Amerika. Katakanlah yang pertama, Amerika harus mampu menjamin keamanannya Israel, harus mengatakan kepada Israel bahwa serangan di Israel Utara oleh Lebanon itu tidak terjadi lagi. Itu yang pertama. Kemudian tentang bantuan-bantuan Amerika yang selama ini tidak kita tutup mata, bagaimana secara diplomatis dia selalu menggunakan hak vetonya membantu Israel agar tidak dikondem internasional sampai 50 hak veto, kemudian bagaimana amunisinya yang dibantu sampai puluhan ribu ton, kemudian bagaimana dengan 3,8 miliar US dollar yang dilakukan bantuan-bantuan tiap tahun, kemudian dengan bantuan bagaimana pertahanan udaranya dia dengan Iron Dome, dengan David Sling, dengan Aero 2 dan 3. Ini semua adalah bantuan-bantuan Amerika yang dimana Israel sangat tergantung. Jadi dalam hal ini kalau Amerika bisa mengatakan menstop itu semua, saya yakin Israel juga akan berpikir dan tidak melakukan gerakan-gerakan yang akan merusak Iran dengan ulangi Teheran dengan Amerika dalam hal ini. Oke. Makanya Amerika harus menyarankan jangan sekali-kali menggunakan serangan preemptif secara besar-besaran ke Lebanon, ke Hizbullah pada saat ini gencatan senjata Amerika dengan Teheran sedang berdamai. Tapi lakukanlah defensif, jangan sampai preemptif, karena hal tersebut akan merusak perundingan yang akan dicapai di waktu kemudian oleh Amerika dan Teheran. Jadi ada beberapa hal yang kiranya masih ada celah-celah di mana Amerika bisa menstop, menekan Israel sedemikian rupa sehingga Israel tidak seperti pebble on one shoes, tidak ada kerikil di dalam sepatu. Namun sekali lagi saya tekankan Mbak Sylvia, 100% tidak bisa dikatakan Amerika bisa menahan Israel, karena Israel sendiri punya national interest yang dia ingin capai. Gitu Mbak, kalau menurut saya. Baik, Prof Budi Pramono dan juga Mas Muhammad Faisal, terima kasih atas pandangannya di Prime Time News hari ini.